Shalom, selamat pagi saudaraku. Kalau kita mau jujur saudaraku, kita mau periksa kembali seberapa benar kita punya percaya yang benar kepada Tuhan. Itu kita harus mulai merajut isi dari kepercayaan kita. Karena kalau kita contoh ya, kita ketemu dengan orang baru kenal kemudian kita berkata aku percaya kepadamu, pasti membingungkan. Ya, kita juga nggak paham orang yang diomongin, yang kita ajak bicara aku percaya kepadamu juga bingung. Kita pun percaya kepada dia, apanya yang percaya wong kita baru kenal. Maka sekali lagi ya, kita mau jelas benar, kita percaya kepada Tuhan itu urusannya tentang apa. Ya, jadi urusan apa yang oleh karenanya kita bisa berkata aku percaya kepadamu Tuhan. Itu harus dirinci dengan benar. Karena saya boleh katakan begini saudaraku, betapa miskin dan betapa dangkalnya orang-orang yang mengatakan percaya kepada Tuhan hanya karena Allah kita itu Allah yang Maha Esa. Dan dia meyakini bahwa keberadaan Allah yang Maha Esa itu terlalu dangkal. Kalau di dalam kehidupan kekristenan mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan menjadi Tuhan dalam kehidupan hanya dalam bentuk keyakinan di dalam pikiran, stop di pikiran saja, itu dangkal dan miskin. Itu pemahaman percaya yang dangkal dan miskin. Kalau bagi orang Kristen baru masih oke lah ya, masih bisa dimaklumi saudaraku, masih bisa ditolerir lah, gak apa-apa lah ya. Tetapi kalau sudah puluhan tahun jadi Kristen, hanya berhenti di pikiran terus, berbahaya saudaraku. Sama seperti kalau kita punya anak masih kecil ya, umur 4, umur 5. Kemudian dia mendatangi kita dan berkata, "Pa, aku sayang papa." Ya kan? Kemudian kita peluk anak itu. Tetapi kenyataannya setiap harinya anak itu rewel, merepotkan orang tua. Tapi kita orang tua gak merasa terganggu. Betul kan saudaraku? Oh masih kecil kok. Nggak apa-apa. Karena kita menyayangi anak kita. Tapi kalau anak itu yang ngomong, "Pa, aku sayang papa," tapi udah umur 45 tahun. Aku sayang papa ngomongnya, tapi tiap hari nyakitin hati papanya. Ngambil duit, jual sertifikat rumah, curi perhiasan orang tua. Waduh. Coba saudaraku, buat masalah di luar, masuk penjara, kita orang tuanya dibuat pusing, harus nebus dan sebagainya. Itu penghinaan namanya. Itu tidak sayang sama orang tua, itu penghinaan. Ilustrasi itu gambar bagaimana kita bertuhan. Coba kita sama Tuhan gimana? Kalau kita percaya kepada Allah yang hidup, walau Allah itu tidak kelihatan dengan mata jasmani, maka kita harus berjuang dan berusaha melakukan kehendak Bapa. Itu yang menjadi urusan hidup kita saudaraku seharusnya. Berjuang, berusaha melakukan kehendak Bapa. Itu saudaraku. Kalau kita berkata aku percaya kepadamu, aku mengasihimu Tuhan. Berarti urusannya aku mau berjuang Tuhan, aku mau berusaha Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Tapi banyak orang Kristen yang hanya diarahkan untuk minta tolong ke Tuhan. Bawa list permintaan tolong, bawa list persoalannya supaya diberesin sama Tuhan. Loh, saya ngomong begini tidak salah loh, Anda minta tolong sama Tuhan. Tetapi Anda harus mengerti, urusanmu sama Tuhan itu bukan jin yang diusap-usap, digosok-gosok, dikendi itu terus keluar. Berikan 3 permintaanmu. Bukan begitu saudaraku. Ya, kalau masih belum dewasa mungkin masih di situ pikirannya. Tuhan itu tangan ajaib yang terus menolong saja. Aku minta diberi. Aku minta diberi. Aku minta dikasih. Aku minta dikabulkan. Itu tanda imanku. Lah itu yang masih belum dewasa. Tapi kalau udah dewasa beda saudaraku. Ya. Waktu masih belum dewasa urusan kita minta terus Allah yang urus. Aku punya masalah Tuhan tolong aku beresin ini, beresin itu, aku sakit sembuhin gitu. Tapi kalau sudah dewasa
urusan Tuhan kita yang urus. Amin, saudaraku. Itu yang berbeda. Maksudnya begini loh, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, apa yang Tuhan ingini untuk kita perbuat, karena memang kita ini diciptakan hanya untuk Dia. Bahasa lebih kerasnya begini, ingat loh, Anda dan saya hidup itu untuk diperalat untuk urusan Tuhan. Tapi hari ini orang memperalat Tuhan untuk urusannya dia. Nah, itu udah kebalik udah. Ya, jadi renungan pagi ini saya mau mengajak, isi percayamu ke Tuhan itu benar nggak? Coba dites lagi. Nanti setelah denger renungan, relax, dengerin, renungin lagi, benar nggak ya? Aku gimana ya selama ini? Amin, saudaraku. Jadi jangan lakukan apapun yang Tuhan tidak berkenan. Omongan yang keluar dari mulut, hati-hati. Nanti kita pertanggungjawabkan ke Tuhan. Mata kita lihat apa, dipertanggungjawabin ke Tuhan. Hati-hati, baca sosial media apapun, hati-hati. Tanganmu hati-hati, jangan jahat sama orang dari tangan, main sosial media, rusak urusan orang, tidak boleh. Amin, saudaraku. Tidak usah tulis apapun yang tidak jadi berkat. Banyak macam-macam, nulis macam-macam, marah ribut, buat ribut, saudaraku. Itu nggak baik. Kalau jadi berkat tidak apa-apa, ya. Amin, saudaraku. Jadi tidak sedikit orang yang merasa membela Tuhan, mau jadi berkat buat orang lain. Tapi sebenarnya kalau di sosial media mereka nulis karena didorong, karena benci, nyindir orang, karena marah sama orang, nyindir orang, karena cemburu sama orang, nyindir lagi, karena frustasi hidup, nulis apa itu ya namanya ya, curcol di sosial media, karena frustasi sama hidupnya. Rumah tangganya berantakan, ekonominya berantakan. Wah, dia curhat di sosial media. Hati-hati, saudaraku. Kalau nggak jadi berkat, nggak usah ditulis. Amin. Ya, nanti orang-orang yang membaca itu jadi nggak terberkati. Buat apa, saudaraku? Lama-lama kalau kita tidak mengunci hidup kita dengan benar. Ya, saya ingatkan pagi hari ini, kalau kita tidak mengunci hidup kita dengan benar di dalam tuntunan Roh Kudus, lama-lama kita dikuasai kuasa gelap. Kita dirasuki kuasa gelap. Akhirnya yang diutarakan itu bukan hal-hal tentang Tuhan, tapi hal-hal kepahitan hati, kebencian kepada orang. Dan itu bahaya, saudaraku. Maka hati-hati dengan hidup ini. Jangan buat apapun yang melukai hati Tuhan. Saya ulang sekali lagi, jangan buat apapun yang melukai perasaan dan hati Tuhan. Bahkan dalam hidup hari-hari, kalaupun kita bercanda, hati-hati jangan menyakiti sesama. Kadang kita kan ketemu sama orang-orang antik, saudaraku, nggak gampang gitu loh. Menurut kita guyon begitu tuh nggak apa-apa, tapi menurut dia tuh menyakitkan hati, bisa loh. Saya ketemu banyak yang begitu. Saya dulu juga begitu, guyon begini kok nggak bisa ya. Padahal ini guyon yang tidak menyinggung seharusnya. Contoh ya. Nanti ada teman pelayanan ya. Wah, pakai baju keren. Wih, keren hari ini. Wah, ganteng luar biasa. Nanti ada orang yang merasa tersinggung dia ngomong begitu. Ada. Jadi macam-macam, saudaraku. Maka pada pagi hari ini kita harus benar-benar kalau bisa diamlah, saudaraku. Bercanda kita pun mulai dijaga. Marah pun, kalaupun marah kepada orang karena orang itu berbuat kesalahan, pastikan bahwa kemarahan kita itu konstruktif, saudaraku, membangun. Jangan yang merusak, jangan yang destruktif, memaki-maki, mengata-ngatai, jangan. Ya, jangan keluar kata-kata yang tidak patut. Apalagi kalau itu bawahan kita berkuasa atas orang itu. Waduh, jangan, saudaraku. Ya, kita belajar ya, meskipun jatuh bangun belajar. Ingat bahwa salah satu ciri anak-anak Allah adalah berbelas kasihan kepada orang lain. Urusan kita dengan Tuhan itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan.
hidup hanya untuk menyenangkan perasaannya. Jadi masalah besar satu-satunya hidup, dan ini satu-satunya masalah kita, adalah dirinya Tuhan, pribadinya Tuhan. Bukan diri kita, bukan masalah kita, tapi pribadi Tuhan. Yaitu bagaimana kita bisa membuat Tuhan tersenyum terus dengan apa yang kita lakuin. Aduh, tidak usah berbuat dosa, saudara. Sekecil apapun, itu susah sih memang. Sehalus apapun, waduh itu memang. Tapi kita minta minta Roh Kudus terangi terus. Gak tentu loh, kadang kita pelayanan aja kita melukai hati Tuhan. Ternyata di dalamnya ada agenda tersembunyi. Kita menolong orang, itu melukai hati Tuhan. Ternyata ada agenda tersembunyi lagi. Itu yang harus kita tahu sendiri deh, pribadi itu gak bisa, saudaraku. Itu pribadi sama Roh Kudus. Koreksi aku Tuhan, terus koreksi. Ya, jadi begitu saudaraku. Jadi kepedulian kita hanya satu, bukan masalah aku miskin jasmani, masalah aku sakit, itu bukan hal utama. Tapi yang utama adalah aku sudah belum, selama nafasku masih ada, jantungku masih berdetak, nadiku masih berdenyut, aku sudah belum melakukan kehendak Bapa. Itu loh, semua potensi yang ada diriku sudah kukerahkan belum ya? Kalau belum, mana? Yang belum 100% mana? Tenagaku sudah belum? Waktuku, hartaku, skillku, talentaku sudah belum 100% semua. Kalau masih 50, masih 40, masih 10, bahkan masih 0%. Ayo kita gerakkan sekarang saudaraku. Itu yang saya maksud saudaraku. Itulah urusan kita sama Tuhan. Tuhan tidak akan meletakkan sesuatu hal dalam diri kita kalau bukan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi semuanya itu. Kalau kita hari ini punya keluarga kita pun untuk pekerjaan Tuhan. Kalau hari ini kita punya pekerjaan kita untuk pekerjaan Tuhan. Kalau hari ini kita punya kesempatan untuk sekolah, studi kita untuk pekerjaan Tuhan. Kalau hari ini kita punya harta kita untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita punya anak kita untuk pekerjaan Tuhan. Coba saudaraku. Kalau kita punya talenta, skill, punya hikmat, hebat di manajemen kita untuk pekerjaan Tuhan. Skill kita apapun untuk pekerjaan Tuhan. Coba saudaraku, kalau Anda mengerti begini, berapa persen semua yang ada di dalam dirimu sudah kau beri untuk Tuhan. Takut kita saudaraku. Maka berjuanglah pagi hari ini. Saya ingatkan sekali lagi, urusan kita dengan Tuhan Yesus. Karena dialah satu-satunya juru selamat kita. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Sekarang bagaimana kita bisa membalas kebaikan Tuhan Yesus, kebaikan Allah Bapa, dengan kita memberikan hidup kita yang terbaik yang bisa kita beri. Amin, saudaraku. Jangan jadi Kristenan, tapi jadilah Kristen sejati yang membawa banyak jiwa melalui hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingat Tuhan Yesus pernah berkata begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kalau kita menyebut Yesus itu Tuhan, berarti kita harus serupa dengan Yesus, menaati Bapa kita dan menderita bersama dengan Tuhan. Itu urusan kita dengan Dia. Maka kalau hari ini kita berkata, aku mengasihimu Tuhan, aku percaya kepadamu, berarti mulai hari ini berani menderita tentang Tuhan, berani berkorban untuk urusan Tuhan. Jangan hitung-hitungan lagi. Itulah kekristenan yang sejati. Ya, selamat pagi saudaraku. Tuhan memberkati.